Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu guru setanah air Indonesia, terutama Bapak Ibu guru, aparatur sipil negara, yang sudah bersusah payah untuk melakukan pengisian penilaian kinerja melalui platform Merdeka Mengajar atau melalui PMM. Terkait dengan rencana atau RHK yang telah dituangkan dalam PMM, maka ada hal yang perlu diperhatikan secara serius oleh seluruh Bapak Ibu guru. Nah, kira-kira apa itu Bapak Ibu? Tentunya itulah yang kita bahas pada informasi ini. Sebelumnya, saya yakini bahwa Bapak Ibu guru selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam mencerdaskan anak bangsa. Informasi terbarunya Bapak Ibu yaitu mengenai bukti dukung sebagaimana RHK yang telah dituangkan oleh Bapak Ibu guru dalam platform Merdeka Mengajar atau PMM terkait penilaian kinerja. Di sini disampaikan bahwa sertifikat bukti dukung kinerja yang diperoleh bulan Januari tidak diakui karena Januari masih masa perencanaan kinerja. Benarkah atau miskonsepsi? Tentunya untuk memastikan apakah ini benar atau hanya sekedar miskonsepsi, mari kita ikuti informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. Melintas ID memuat satu informasi penting yang perlu diperhatikan secara serius oleh seluruh Bapak Ibu guru dan kepala sekolah setanah air Indonesia terkait dengan pengisian RHK atau penilaian kinerja dalam platform Merdeka Mengajar atau dalam PMM. Yang mana satu hal yang perlu kita ketahui yaitu mengenai sertifikat bukti dukung penilaian kinerja. Disampaikan bahwa di tengah hiruk pikuknya guru-guru Indonesia menghadapi perencanaan kinerja serta pengembangan kompetensi melalui platform Merdeka Mengajar atau melalui PMM, terdapat kabar bahwa sertifikat bukti dukung kinerja yang diperoleh bulan Januari tidak diakui karena Januari masih masa perencanaan kinerja. Tidak mungkin ya ada bukti padahal masih direncanakan belum dilaksanakan. Itu logis Bapak Ibu. Maka suatu hal yang wajar kalau dikatakan bahwa sertifikat bukti dukung penilaian kinerja yang terbit bulan Januari itu tidak benar. Di grup-grup WA berseliweran kabar bahwa sertifikat bukti dukung pengembangan kompetensi yang diterima pada bulan Januari tidak akan diterima dan disahkan dalam platform Merdeka Mengajar. Tidak diterima Bapak Ibu dan tidak disahkan dalam PMM. Hal itu disebabkan karena bulan Januari masih dalam tahapan perencanaan kinerja PMM. Jadi tidak mungkin pada saat direncanakan langsung sudah dilaksanakan dan kemudian ada buktinya. Itu tidak logis. Maka yang logisnya setelah perencanaan maka bulan berikutnya ada pelaksanaan dan seterusnya adalah bukti pelaksanaan tersebut. Itulah salah satu contohnya yaitu sertifikat bukti dukung penilaian kinerja. Memang penjelasan tersebut terlihat masuk akal. Namun dalam melaksanakan tugas, guru-guru harus melihat aturan yang ada dan berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan resmi dari lembaga terkait. Bukan langsung mencapai informasi atau bukan langsung mempercayai informasi yang tidak jelas dari mana asalnya. Pengelolaan kinerja guru memiliki pedoman aturan, yaitu Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 7606
garing B.B1 garing HK.03 2023 pada pasal 22 ayat 2 berbunyi, pendokumentasian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan secara periodik pada rentang bulan pertama, Januari dan Juni, dan yang kedua adalah Juli sampai Desember. Pasal 22 ayat 3 berbunyi, pendokumentasian kinerja dilakukan melalui pengumpulan bukti dukung kepada pejabat penilai kinerja. Pasal 22 ayat 2 jelas tertulis Januari sampai dengan Juni, bukan Februari sampai dengan Juni. Pendokumentasian yang dimaksud juga dijelaskan pada ayat 3 yaitu berupa pengumpulan bukti dukung. Jadi sudah jelas bahwa sertifikat bulan Januari bisa dipakai untuk bukti dukung pengembangan kompetensi. Kemudian, Admin Pusat Informasi Merdeka Mengajar Mendikbud juga menyampaikan hal yang sama. Pada kolom komentar, Admin Pusat Informasi Kemdikbud menjawab seperti ini. Pada web Pusat Informasi Merdeka Mengajar juga terdapat penjelasan tentang bukti dukung pengembangan kompetensi guru. Seperti contoh seperti ini, ya, bukti dukung pengembangan kompetensi. Ini katanya perlu diketahui. Sertifikat yang dapat digunakan guru sebagai bukti dukung pada pengelolaan kinerja adalah sertifikat yang didapatkan dan dihasilkan selama periode 6 bulan yang sama pada saat pelaksanaan kinerja berlangsung. Sebagai contoh, bukti dukung yang dikumpulkan pada pengelolaan kinerja periode Januari sampai dengan Juni 2024 adalah sertifikat yang didapatkan dari hasil perencanaan atau sasaran kinerja pegawai dan pelaksanaan kinerja pada periode yang sama yaitu Januari sampai dengan Juni 2024. Hal tersebut diatur berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 76/2023 tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Jadi jelas Bapak Ibu ya terkait dengan hal tersebut. Di situ dijelaskan bahwa sertifikat bukti dukung yang didapat selama 6 bulan, bukan 5 bulan. Dijelaskan juga bahwa perencanaan dan pelaksanaan kinerja periodenya sama yaitu Januari sampai dengan Juni 2024. Maka sudah jelas bahwa sertifikat bukti dukung kinerja yang diperoleh bulan Januari tidak diakui karena Januari masih masa perencanaan kinerja merupakan miskonsepsi. Guru-guru tidak perlu khawatir jika sudah mengikuti pelatihan ataupun webinar berbagai praktik baik dari komunitas belajar maupun melalui PMM pada bulan Januari 2024. Terkait pihak penyelenggara yang melaksanakan pelatihan atau webinar, belum ada ketentuan bahwa hanya dari instansi resmi pemerintah yang diakui. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Semoga informasi ini bermanfaat kepada seluruh Bapak Ibu guru. Terima kasih.